kesayangan kalian, Mentari Entertainment, channel nomor 1 yang memberikan referensi nih tentang liburan, dimana kalian nggak perlu browsing yang aneh-aneh ya nih. Iya, cukup nontonin YouTube kita. Dan dipastikan calon turis agar ini nih kuotanya tuh tetap aman, iya enggak? Nggak lucu ya kalau misalnya lagi nonton tiba-tiba kitanya langsung nge-lag videonya. Gak lucu banget, Ndri, gak lucu. Nah, kembali lagi kita ada di segmen Fusion episode 7. Di sebelah kita ada siapa nih, Ndri? Boleh nih, Kenal belum? boleh nih, kayaknya perkenalan dulu dah. Oh, nama gelar Satria Muhammad lengkapnya, tapi biasa dipanggil gelar. Kadang Kang Gelar. Kang Kalau di Gelar. sini kebanyakan Om Gelar gitu. Om Gelar. Mungkin lebih senior kali ya. Oh, jadi kita nggak Tidak manggilnya kayak apa? Om Gelar. Kang aja lah. Oke, Oh, Kang, oke. Kang aja. Apa aja yang mau tahu? Banyak Boleh kok. apa aja disebutin nih, Kang. Sekarang di Citarum 31, kebetulan saya pemilik dari Cafe Salapan Gunung. Memang lokasinya di Citarum Space, alamatnya Citarum 31. Di sini banyak makanan juga, banyak jajanan, khas Bandung juga ada. Banyak yang unik-unik juga. Nah, kalau kopinya memang kita sediakan berbagai jenis kopi yang ada di Jawa Barat, terutama. Kemudian non kopi pun ada. Ya, tinggal datang langsung aja, coba. Ya, banyak makanan khas Jawa Barat atau khas Bandung yang ada di sini. Wah, nih Kang, sebelum ngomongin usahanya Akang nih, Mangga. kita boleh nggak nanya-nanya backgroundnya Akang Boleh, tuh boleh. gimana? Background. Sebetulnya latar belakang dulu kuliah di Pajajaran, ngambil teknik geologi. Wow, deket. Dekat ya? Dekat. Jadi dulu memang sempat kerja juga, sempat di bidang yang sama. Cuman memang karena senang usaha ya, senang bisnis. Jadi sempat dulu itu memutuskan untuk resign dan merintis usaha. Memang nggak hanya di kopi, dulu macam-macam saya Apa aja saya coba. Karena kan awal-awal terjun tuh kita kayak pencarian lah, mau kira-kira nih mau passion kemana, kita mau di Nah, mana, itu bener banget. atau rezeki kita di mana. Kadang belum tentu passion kita di situ, rezeki kita di situ belum tentu juga. Iya, bener. Tapi memang harus match antara tidak harus passion. Yang penting memang ikhtiar kita atau apa yang kita kerjakan itu niatnya membawa kemana. Kalau sekarang kan mungkin sudah melalui masa pencarian, niat saya usaha ya cari nafkah. Jadi apa aja saya lakukan, alhamdulillah memang sesuai dengan passion yang saya kerjakan. Sekarang bukan terakhir, pilihan saya jatuh ke bisnis kopi. Kopi. Oh, sebelumnya tuh apa aja Kang? Dulu pernah di konsultan pertambangan, pernah eksplorasi, pernah di fashion juga, saya produksi tas, kursi baju, pernah di parfum juga saya pernah. Parfum juga pernah. Kemudian apa ya? Kalau kuliner sebetulnya pas terjun di kopi itu pun masih di hulu. Kita berkebun pernah, pengolahan di kopi juga pernah. Berarti udah pernah belajar juga ya? Memang harus dari Dari nol. dari nol ya kita tahu Iya. biar ya dulu jadi tipu sering kan. Nah, makanya dari banyak ketipu, banyak diisengin orang, kita belajar. Saya tahu kopi dari tahun 2014, belajar dari situ sampai mulai setup lah, mulai merasa nyaman di kopi itu 2017 akhir lah, 2018. Pencairannya lama, itu gulung tingkar iya, ketipu iya, tapi dijalanin lah. Itu yang ketipu gimana tuh, Kang? Iya. Yang ketipu ceritanya memang panjang. Kalau intinya aja, Iya, kalau intinya intinya. sebetulnya memang di bisnis itu kita jangan pernah mengukur sepatu orang, sepatu kita. Iya, bener banget. Karena belum tentu, misalnya kita mah ke orang lain seperti ini, kita berpositif thinking ke orang lain seperti ini, belum tentu orang lain. Belum Iya. tentu orang Belum lain tentu baik ke kita juga. gitu. Kita memang perlu waspada. Iya, waspada. Memang nggak boleh sudon, cuman waspada perlu. Nah, waktu itu memang saya terlalu mempercayakan bisnis ini ke orang lain tanpa 100% saya terjun gitu. Nah, makanya pembelajaran dari itu sekarang usaha yang saya kerjakan itu hampir 100% saya terjun. Kapan saya tinggal, alhamdulillah ini cabang keempat. Saya ada di Tasik, ada di Ciamis, kemudian di Bandung juga ada satu.
Dan karena di sini menurut saya tempat yang paling atau perlu di strategis ya, perlu dikembangkan juga. Makanya untuk sementara ini saya terjun dulu sebelum nanti mau nggak mau ya harus tinggalkan juga atau didelegasikan ke tim atau ke partner. Pas kena tipu ya, gimana tuh solusinya ngebangkitin semangatnya lagi tuh gimana sih? Kayak kan, kadang orang tuh kayak aduh udah males, down banget gitu kan. Nah ini gimana nih cara ngebangunnya lagi? Memang berat ya. Ya boleh dibilang itu titik balik saya di bisnis kopi. Dengan nominal yang lumayan besar waktu itu. Dan saya merasa dikasih harapan palsu. Investasi atau uang saya udah keluar juga. Ternyata sampai berurusan sama kepolisian juga waktu itu. Malah saya yang jadi kena. Gitu. Jadi kayak berbalik gitu. Saya ngeluarin uang iya. Saya juga berhadapan dengan hukum juga iya. Gitu. Ya down sih ada down. Cuman yang kita bayangkan adalah bukan kita nggak ada pilihan lagi. Yang kita bayangkan dengan effort kita sebelum-sebelumnya, terus pengeluaran kita yang sudah besar, terus kita mau menyerah begitu saja, kan sayang gitu. Sayang mungkin kalau kita harus positif, mungkin ini adalah titik balik dari Allah bahwa pembelajaran kita tuh udah cukup di situ. Ini mulai kita mendapatkan hasilnya dari situ. Dan memang benar gitu, alhamdulillah. Setelah melalui fase itu, memang 6 bulan saya menghadapi tekanan itu. Setelah lewat, saya bikin lagi dari nol dengan modal yang paling minim juga. Saya buka toko kecil-kecilan, modal yang paling minim juga. Ternyata itu yang sampai bertahan sampai sekarang. Intinya jangan menyerah ya Bang. Ya pastilah jangan menyerah. Namanya hidup, jangan menyerah. Mau di bisnis apapun, mau di kehidupan apapun, mau di kuliah juga, tetap jangan menyerah. Gitu. Cobaan lah, kalau hidup selalu ada cobaan. Betul. Nah tadi terjun di dunia kopi itu dari 2014. Mengenal kopi 2014. Dulu saya sampai ke Ciwidey, ketemu petani-petani, ngobrol kan seminggu 3 kali saya harus ke sana ngobrol, pengen tahu potensinya. Karena waktu itu 2014 saya baru tahu ternyata di Bandung tuh ada kopi. Gitu. Kayak menemukan barang yang dulu saya susah nemuin gitu. Mungkin kan baru tahu ternyata di Bandung, ternyata Jawa Barat tuh ada kopi dan melimpah. Dan situ saya mulai belajar cara nanam, belajar cara pengolahan, belajar jual. Dari penjual ketemu banyak teman-teman, banyak ketemu komunitas kopi, mulai memberanikan diri usaha. Nah ternyata zong kan. Nah ya panjang lah sebetulnya, tapi mulai awal saya terjun di bisnis kopi itu 2014-2015. Karena 2013 terakhir saya resign dari pekerjaan. Langsung membangun usaha 2014. Belajar usaha. Cuman di waktu itu juga nggak hanya kopi, masih pencarian kan, mencari jati diri. Udah jati diri, mencari passion. Iya. Seru juga sih ya kayak gitu ya. Banyak pengalaman jadinya nih. Pengalaman ya tiap orang punya pengalaman. Saya dengar cerita juga dari orang-orang, cari pelajaran juga dari orang-orang. Jadi ya silaturahmi penting, komunikasi sama orang juga harus baik. Yang penting kita jangan mendolimi aja. Jangan jahat sama orang, karena suatu waktu bukan pasti ya, kalau di Islam kan Islam tidak mengenal karma, cuman apa yang kita tanam itu yang kita tuang gitu. Iya. Sebenarnya gitu sih. Gitu. Ini Kang, ngomongin kopi nih sekarang. Ya. Berarti udah hafal banget nih jenis-jenis kopi nih. Hafal sih enggak, cuman kurang lebih tahu. Sebenarnya jenis kopi itu ada 3 lah, Arabica, Robusta, Liberica. Kemarin dengar tuh ada satu lagi, satu namanya, cuman pada umumnya yang kita kenal lah Arabica, Robusta. Arabica di ketinggian, Robusta di ketinggiannya rendah lah, di bawah 700 kalau ditanam. Itu jenis. Nah, turunannya ada lagi. Ada lagi anak-anaknya gitu kan. Turunannya. Kalau mau tahu misalnya kayak Arabica ini prosesnya apa? Ada Arabica prosesnya natural, ada prosesnya honey, ada semi wash, full wash, ada juga nanti yang dibikin proses ferment. Kita sebut wine gitu, padahal itu over ferment aja. Terus nanti Robusta juga ada turunannya.
ditambah nanti origin itu asalnya. Ini asalnya di mana? Kopi Puntang misalnya kemarin terkenal, atau kopi Gunung Halu, itu pun origin itu asal muasalnya. Karena kalau kopi biasanya origin itu berdasarkan dari nama gunung. Gunung Puntang, Gunung Halu, terus Gunung Tangkuban, Gunung Cikuray, kalau Garut ada Papandayan. Nah, bisa berdasarkan gunung. Kalau Arabica, Arabica. kalau Robusta karena di dataran rendah, ya biasanya originnya aslinya mana? Misalnya Robusta Kuningan ya, dari Kuningan. Meskipun Kuningan juga lega kan, gitu. Atau Robusta Bogor, ya Bogor juga lega gitu. Sekarang udah banyak ditanam. Nah, kurang lebih itulah. Karena kalau belajar jenis ya perlu 1 semester mungkin. Aduh. Lama juga. Banyak ya. Beranak-anak. Betul. Tapi kan kepikiran nggak sih dari jurusan yang tadi tuh Berbeda. Teknik geologi. Terus tiba-tiba kesini tuh kayak Ya saya juga bukan bagian dari yang saya harapkan juga sebetulnya. Cuman memang jalan dari Allah seperti itu, dan memang waktu itu juga saya mulai passion di usaha. Dan kebetulan waktu 2013 karena saya di batubara ya. Jadi 2013 tuh momen batubara lagi anjlok gitu. Lagi anjlok, kayaknya aduh kalau diterusin juga ini agak berbahaya buat saya pribadi. Saya juga buka konsultan waktu itu, terdampak lah gitu. Yang dulu per bulan tuh ada project, waktu itu hampir sepi. Nah, makanya di situ saya ubah strategi, mencari jenis usaha yang lain lah. Sampai akhirnya menemukan kopi. Itu juga mulai perjalanan yang panjang juga. Pengalamannya berarti banyak banget. Ada lah, banyak nggak? Semua orang punya pengalaman masing-masing. Iya. Saya ini kayak semuanya dijalanin gitu. Kayak diikutin nih usaha-usaha ini. Betul. Dicoba-coba gitu kan. Ya memang harus gitu sih carinya. Iya. Dan bukan nggak mungkin, saya nggak percaya orang ketika satu jenis usaha jalanin pertama kali dan langsung berhasil pertama kali dan langsung stabil pertama kali. Saya belum menemukan lah orang seperti itu. Semua butuh Proses. Mungkin ada keberuntungan pemula. Saya merasakan keberuntungan pemula jadi pengusaha waktu itu. Cuma merasakan setahun, itu pun nggak lama. Kesananya berat. Tapi ya tiap orang punya cara masing-masing, punya nggak melulu misalnya di pengusaha pasti sukses, enggak juga gitu. Enggak. Di bidang masing-masing pun, bekerja di bidang masing-masing pun pasti menemukan jalan. Iya. Menemukan tantangan juga, sama lah. Gitu. Bener-bener banget. Jadi pengen usaha ya. Iya, usaha apa nih? Kayak nyoba-nyoba aja gitu ya Kang ya. Boleh, Bisa coba. aja kan kita passionnya di mana gitu kan. Nah Kang, sekarang masuk aja nih ke Salapan Gunung. Salapan Gunung. Ya, kenapa nih? Filosofinya apa? Kenapa Eh, dinamakan Salapan Gunung? Salapan Gunung itu sebenarnya nama brand kita Salapan Gunung. Oke. Terbentuk Salapan Gunung itu 2016 lah. 2017. 17. Sebelum juga ada brand, sebelumnya juga ada. Salapan Gunung dulu memang spesialisnya di produk-produk biji kopi. Kayak gini kan salah satu contoh produk biji kopi Salapan Gunung yang dikemas. Oh, biji kopi. Jadi kopi. ngejual Biji kopi matang yang sudah di roasting atau sudah disangrai. Nah, Salapan Gunung ini sebetulnya brand premiumnya. Kita punya brand yang curahnya juga ada dengan brand merek yang lain. Terus kita juga main di kopi sasetnya juga, pakai brand Salapan Gunung. Dan akhirnya kemarin 2 tahun inilah mungkin kayaknya udah momennya pas Salapan Gunung bikin kafenya. Bikin kafe. Ya. Nah, kenapa namanya Salapan Gunung? Salapan Gunung itu dulu waktu 2017-2018 itu kopi di Jawa Barat itu terdaftar di indeks geografis tuh, itu masuknya ke HAKI. HAKI itu ada 9 gunung penghasil biji kopi Arabica. Nah, sekarang sudah banyak 13-15 gunung sekarang tuh. Karena banyak yang sudah didaftarkan gitu. Nah, waktu itu momennya Salapan kayaknya pas itu angka 9. Ya, kata orang angka hoki, ya mungkin mudah-mudahan jadi hoki. Nah,
Salapan Gunung ya awalnya kita pengen menghadirkan kopi-kopi Jawa Barat yang berasal dari 9 gunung gitu awalnya. Gitu. Tapi sekarang kan sudah lebih ya, ada 13 atau 15 gunung lah penghasil kopi Jawa Barat. Jadi sebenarnya sudah tidak relevan, cuman kan sudah jadi brand yang nggak jadi masalah kan. Gitu. Mau namanya apa juga jadi masalah. Ya kita mau patenkan, kita sudah daftarkan PRT juga. Halal masih nunggu. Nah, ya mudah-mudahan brand ini bisa mewakili teman-teman penikmat kopi untuk mencari kopi Jawa Barat. Wow, Iya, bagus buat juga. calon turis nih yang mau kopi Jawa Barat ada di Salapan Gunung. Boleh. Kalau mau beli tinggal ke Citarum 31. Nah, Citarum juga. Online kita belum melonjak ke online, tapi biar sekaligus nyoba kan enak ke kafe sambil nyobain sambil beli yang kemasannya. Gitu. jadi kan Akang tuh bisnis ini tuh dari nol. Ya. Rasanya tuh gimana? Perasaannya Eh, sampai bisa sekarang gitu kan? Ada berapa? 3 cabang ya? Sampai sekarang ini keempat. Oh, ini keempat. Keempat. Sebetulnya dijalanin sih sebetulnya kalau memang usaha yang tanpa passion memang berat gitu. Berat banget. Tapi juga kemungkinan berhasil juga ada gitu. Karena orang ada yang konsisten atau orang yang memang meskipun nggak passion tujuannya adalah cari uang misalnya. Ya itu jadi motivasi sebetulnya. Ada yang memang usaha cari uang ditambah itu passion gitu. Ya, sebetulnya kalau passion tuh enjoy aja. Jadi Akang yang mana nih? Saya yang ketiga. Saya usaha cari nafkah, cari uang ya. Cari pengalaman dan passion juga gitu. Sesuai fashion. Sesuai ya nyeduh kopi juga saya nyaman gitu, seneng. Apalagi kalau bisa interaksi dengan konsumen, dia senangnya kopi apa, apalagi konsumen puas dengan hasil seduhan, kayaknya kayak senang aja, kayak puas gitu. Apalagi kopi itu habis. Kalau nggak habis tuh kadang-kadang suka kenapa nih? Apakah saya yang salah atau memang konsumen memang tidak menikmati atau hasil ramuan saya tidak diterima di masyarakat gitu. Ya itu ada pertanyaan lah, makanya terjun langsung lagi ke lapangan kayak gini tuh ya hal yang excited lagi lah. Kan kemarin PPKM tuh memang ngaruh banget PPKM tuh. Ngaruh banget, ini sempat close, karyawan saya juga kemarin resign. Terus nyari lagi juga agak berat kemarin. Yang mau nggak mau jadi back to basic lagi. Tapi itu yang membuat saya jadi kayak refresh lah. Nyeduhnya harus gimana, keinginan konsumen seperti apa juga saya nge-refresh lagi. Terus menu-menu yang lagi hit sekarang seperti apa juga saya cari-cari lagi. Enjoy sih sebetulnya nggak karena dinikmati ya, dinikmati. Itulah paling. Akang kan ini tuh 2016 ya? Usahanya ya, brandnya. Ya, 2016. Nah, terus pas ada pandemi gini nih Kang, drastis nggak sih? Ngaruh banget. Ngaruh banget. Jadi gimana? Saya percaya gini, dengar cerita dari orang-orang bisnis sih sebetulnya. Waktu krisis dulu 1998 udah lahir belum? 98 belum. Belum. Pengusaha atau usaha yang bisa melewati fase itu, yang sekarang besar. Gitu. Cuman memang bedanya kalau waktu krisis 1998 itu setahun beres lah, apa kurang di setahun tuh udah beres, orang tinggal ngegas lagi. Kok sekarang tuh udah 2 tahun kan? Kita nggak tahu berakhirnya kapan. Kita nggak tahu berakhirnya kapan. Mungkin banyak orang yang atau pengusaha yang ngeluarin lagi modal untuk bisa bertahan. Banyak. Saya juga salah satunya. Cuman saya yakin yang bisa bertahan lah, yang nanti mungkin juara lah, yang bisa eksis nanti di periode-periode berikutnya. Dan saya berusaha untuk sabar, berusaha untuk menjadi menjadi salah satu pengusaha yang memang bertahan di bisnis ini. Iya sih. Gitu sih semua pengusaha pasti ngalamin dampak dari pandemi. Dampak pasti ya. Pasti. Gitu. Dan apalagi PPKM ini Kang. betul, memang bukan corona yang dampak, PPKM yang dampak. Kan Coronanya sih ada, eksis, dan mungkin karena corona pemerintah juga membatasi kegiatan. Saya support dengan program-program pemerintah, mau gimana pun juga
ya kita salah satu pendukung program pemerintah untuk meredus atau mengurangi dampak dari virus corona. Dengan misalnya pembatasan jam, saya setuju. Pembatasan jumlah konsumen juga saya setuju. Toh rezeki udah diatur, gitu. Iya, Sudah diatur. Ya kita mah tinggal ikhtiar, keluar rumah, bersabar, berusaha. Rezeki mah pasti datang dengan sendirinya lah gitu. Iya benar. Itu sih konsep yang saya terapi gitu, di masa pandemi. Toh semua orang dampak kok. Bukan saya aja. Bukan saya aja. Semua Bedanya yang modal kuat aman gitu, yang modalnya pas-pasan ya mungkin agak sedikit berat. Gitu. Terus planning ke depannya gimana nih Kang? Karena kan itu udah pandemi nih ya. Terus planning ke depannya apa nih? Saya sih masih optimis dalam artian gini. Kalaupun memang saya dengar-dengar sih dari beberapa sumber corona nggak akan hilang lah. Cuman berubah jadi penyakit biasa. Iya, penyakit biasa. Udah biasa aja orang. Kayak flu biasa lah gitu. Iya, benar kayak flu Mudah-mudahan seperti itu. Yang apa namanya, yang kedepannya juga buat kita sebagai pengusaha geliat ekonomi terutama di Jawa Barat atau di Bandung ini kembali stabil lah gitu. Dan alhamdulillah punya tempat yang relatif strategis juga, mudah-mudahan jadi mengangkat citra kita untuk berjuang lagi dari kemarin berbulan jong lah, sekarang mulai hidup lagi lah perekonomian di Indonesia. Ya harapan sih itu optimis aja. Sekarang mau mau melakukan apapun juga atau mau strategi apapun tanpa optimisme agak susah juga. Iya, susah. Harus optimis ya. Optimis Gimana diri aja. kitanya juga ya sih. Dan menjaga kesehatan, prokes dan lain juga tetap harus dijaga. Pasti itu. Nah, Kang, balik lagi ke Salapan Gunung nih. Jam operasional bukanya jam berapa nih, Kang? Untuk sementara ini kita jam 2 sampai jam 9. Jam 2 sampai jam 9 malam. Biasanya kalau sebelum pandemi tuh jam? Kalau sebelum pandemi pernah kita jam 11, dari jam 2 sampai jam 11. Pandemi kita ngikutin program pemerintah aja PPKM. Kalau memang harus jam 9 close, ya kita setengah 9 close order. Kalau pemerintah naikin lagi jam 10, ya kita ngikutin gitu. Kalau jam 8 juga ya kita ngikutin aja. Jadi gimana pemerintah aja? Gimana pemerintah aja, karena ya mau bandel pun dampaknya ke kita. Iya, nanti disuruh udah. Suruh tutup, ya bisa juga ngaruh. Citra kita pun ngaruh, ya turut aja. Toh itu untuk kemaslahatan bersama. Iya, benar. Itu paling. Nah, Kang, di Salapan Gunung ada menu apa aja nih? Banyak sebetulnya. Ya, kita juga di bisnis kafe sudah agak lama. Risetnya juga agak lama. Kita juga ada kafe yang bikin tutup. Waktu pandemi ada 2 kafe kita tutup. Jadi udah agak lama kita riset. Yang kebanyakan ready, kebanyakan kafe kita ada kayak tubruk, kafe latte, cappuccino, base kopi yang lain juga kita ada, yang base susu pun ada, dan kita pun non kopi juga kita menyediakan ya untuk mengakomodir orang-orang yang nggak suka kopi gitu. Itu pun ada yang non kopi. Dan ke depan juga menu-menu akan selalu kita ngikuti tren lah, trennya apa seperti apa kita ngikutin. Yang paling favorit nih Kang di sini apa? Rata-rata es kopi susu. Es kopi Susu favorit, kemudian yang kopi to kayak filter atau pisik tea juga itu ramai juga. Mulai penikmat kopinya ada. Gitu. Nah, itu paling. Nah, Kang, ini tuh usaha sendiri atau kita ada tim lah sebetulnya di perusahaan. Memang kebetulan saya yang pegang bagian kopinya. Di perusahaan juga ada ada bagian lah, ada perusahaan yang di pergerakannya di properti, ada yang di peternakan, ada yang di kopi. Nah, kopinya saya yang pegang gitu kebetulan. Jadi ini sebenarnya company perusahaan. Company ya. tertarik ya? Jadi pengen nih. Harus coba kopi. Harus coba. Calon turis juga harus coba datang Coba. ke sini. Nah, Kang, terakhir nih, Boleh. pesan-pesan untuk yang pecinta kopi. Pesan-pesan cerita kopi ya terus menikmati kopi.
ada sebagian orang meyakini kopi itu bermanfaat, banyak lah manfaatnya. Banyak. Dan saya juga udah baca riset-riset. Kenapa saya juga mendalami kopi? Karena banyak riset yang kopi itu mengurangi dampak beberapa penyakit. Salah satunya jantung, terus Alzheimer. Ada riset-riset saya pernah baca juga. Terus ada kanker juga katanya. Bahkan terakhir ada info minum kopi tiap hari mengurangi risiko corona 10%. Nah, saya juga kalau itu saya belum tahu risetnya. Cuman ada berita seperti itu. Minum kopi boleh tiap hari sesuai dengan takaran masing-masing karena tiap orang punya kadar maksimalnya. 3 gelas, ada yang 5 gelas, ya mangga. Yang jelas jangan berlebihan karena makanan apapun, minum apapun berlebihan juga nggak bagus. Bener banget. Gitu. Nah, memang kalau kopi membantu kita lebih optimal lah tiap harinya, lebih fresh. Kalau buat saya sih agak ngaruh karena kalau nggak minum kopi 1 hari aja tuh bawaannya agak lemes gitu, Gitu agak ya, kurang bergairah lah, kurang apa nih? ada kurang. Iya, bener. Jadi Kayak udah kebiasaan. kayak dateng buka seduh dulu baru fresh gitu. Biasanya kalau sudah menikmati kopi ya, kalau nggak sih nggak terlalu berpengaruh. Kopi ada sehatnya, jadi dibanding ngerokok sih mending ngopi. Iya. Saya ngopi tapi saya nggak ngerokok. Bisa gitu ya, biasanya kan kalau misalnya ngerokok Sambil ngopi. ngopi gitu kan. Tapi ada juga yang memang menikmati ngopi sambil Kopi ngerokok doang. ada. Ya ada. Gitu paling. Banyak juga nih pelajaran yang diambil dari kamu. Ya sharing aja, ini sharing. Iya, Sharing sih. Banyak pengalaman banget Dimulai dari banyak dari banget sih. nol sampai sekarang ya. Nah Kang, sekarang nih waktunya promosi. Oke. Kalau kita promosi hampir tiap hari karena kita baru reopening lagi nih semenjak PPKM, baru sebulan ini reopening khusus pengguna GoFood itu semua menu kita diskon 50%. Wah, ada diskon ya? Diskon 50%. Kalau order di GoFood diskon 50%. Gitu. Kalau dine in belum nih, cuman paling ada free kopi untuk driver Grab kemarin ada promo, terus non Grab juga bisa dapat promo gratis kopi yang dine in di sini. Cuman kalau secara umum belum kita konsepkan, kedepannya mungkin ada promo lain. Gitu paling. Ada nggak nih Kang? IG-nya tuh Salapan Gunung. Ada IG Salapan Gunung ada 2, ada Salapan Gunung Coffee, ada pakai angka Salapan Gunung Coffee, dua-duanya sama punya kita. Oh, Salapan Gunung pakai angka 9. Ada yang 9 gunung pakai angka, ada yang Salapan Gunung. Bahasa Sunda Salapan. Ada 2, pokoknya ada 2 lah di situ di IG tuh punya kita dua-duanya. Salapan Gunung. Boleh nih, nanti kita bakal cantumin di deskripsi kita. Siap. Oke. Dan jangan lupa follow juga ya Calon Siap. Touring. Tenun. Nah, Salapan Gunung ada di lokasi Ini alamatnya Citarum 31, Kota Bandung, dekat dengan Pusdai. Terus apa namanya ya? Ya Jalan Pusdai, Jalan Cimanuk. Ya pokoknya di area pusat kuliner lah sekarang di Bandung. Tempatnya strategis banget. Strategis. Halamannya luas. Kita mendukung dine in untuk protokol kesehatan. Terus area terbuka, jadi Aman. lebih aman lah, lebih terjamin. Jangan lupa calon turis mampir ya di Jalan Citarum. Ya Kang, terima kasih Sama-sama. banget. Kita udah dibolehin gitu datang ke sini gitu kan ya. Dikasih banyak pembelajaran nih tentang usaha. Sharing. Semoga juga kan kita juga jadi Mau pengusaha. jadi pengusaha ya? Amin. Terima kasih Kang. Sama-sama. Semoga sehat selalu, sukses selalu, Amin. lancar rezekinya. Amin. Ya Ya, Allah. sama-sama. Usahanya lancar. Saya Uni, Saya Indri. pamit undur diri dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.